Ya teman ya, untuk handphone Vivo sudah nyala namanya karena dikunci pin ya, jadi kita tidak bisa ngecek bagian dalamnya ya, atau pastinya. Yang penting angka-angkanya ini sudah respon dulu ya, jadi kemungkinan besar normalnya ya. Oke, untuk selanjutnya kita lihat untuk pasangan kasih bagian belakang. Baik, sekarang saya akan mencoba mengganti LCD Vivo ya, Vivo dengan model seperti ini ya, dengan nomor seri ya. Nanti kalau sudah betul ya, kalau sudah nyala, karena biasa ya handphone sekarang itu kalau di bodinya itu tidak ada nomor seri yang disebutkan atau yang tertera ya. Di LCD ini remuk ya, hancur lebur ya, pecah 1000 ya, ini berkeping-keping jadi 1000 namun masih menyatu ya. Dan untuk melepaskan bagian belakang gasing ini ya, coba saya lewat dari slot SIM card ini ya, apakah bisa? Sepertinya untuk handphone Vivo dengan seri ini ya, untuk membongkar bodinya kita harus melepaskan bodi bagian belakang ini lewat pinggir ini, jadi tidak bisa dicongkel lewat pinggir ya. Jadi di sini ada lem lagi ya, ada lem lagi, kita congkel melewati garis ini ya. Ini sangat tipis ya. Supaya lebih mudah, kita bantu menggunakan cairan minyak kayu putih teman-teman ya, yang kita tempelkan pada mika ini ya, yang digunakan untuk melepaskan lemnya ya. Jadi untuk bagian belakang ini memang rawan lecet teman-teman ya di sini ya, karena ini juga catnya kurang kuat ya bagian atas ini ya. Jadi memang sering rawan lecet ya untuk HP-HP yang model seperti ini ya. Ada kartu smartphone 1 ya bawaannya. Nah, karena ini masih di baut ya, jadi kita harus melepaskan baut-bautnya yang ada di bagian atas ini ya. Jadi untuk Vivo jenis ini tidak bisa langsung kita congkel lewat pinggir ya, jadi memang harus lewat belakang yang ada lemnya ya, kita sasat ya. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pencongkelan dari belakang ya. Kita lepaskan semua baut-bautnya.
Oke, setelah baut kita lepaskan semua, baru kita lakukan penjongkelan lewat bagian pinggir ini ya, di antara sela-sela slot SIM card. Masih ada baut satu yang tertinggal ya. Dan perlu teman hati-hati ya, di sini ada kabel fleksibel. Kabel fleksibel ini menuju tombol power ya, di area sini menuju tombol power di sini ya. Jangan sampai langsung diangkat terlalu keras ya, harus pelan-pelan, karena kalau tidak akan patah ya kabel fleksibel ini. Dan ditutup oleh kaleng ya, kaleng biasa ya, kaleng sebagai pengaman ini, penguat dari soket fleksibel ini ya, fleksibel dari tombol on off ya. Jadi ini fleksibelnya, kemudian ke arah tombol on off ini ya, tombol on off yang di pinggir ini. Dan ini kaleng juga ya, sebagai grounding. Oke, kemudian setelah itu kita harus mengangkat baterai ya, karena soket LCD ini berada di bawah baterai ya, dan soket baterai ini tertutupi oleh kaleng mesin ya. Kita harus melepaskan semua baut penutup mesin juga ya. Kita lepaskan soket baterai menggunakan kuku ya, jangan menggunakan pinset ya, karena bisa short ya nantinya. Kemudian soket charger ya, soket LCD nya ya. Nah, ini soket LCD nya ini tertutupi oleh bagian baterainya, kita harus melepaskan baterainya juga. Jadi untuk tipe handphone ya yang belum pernah dibongkar oleh bengkel ya, LCD nya ini memang untuk melepaskan baterai sangat susah sekali teman-teman ya. Jadi sebelumnya harus kita panasi dengan menggunakan blower ya, bagian luar LCD nya, supaya baterai ikut sedikit panas ya. Dengan begitu lem yang ada di bagian balik baterai ini bisa mudah kita lepaskan ya. Oke, sekarang kita lepaskan soket LCD nya ya.
Oke ya, memang agak susah ya untuk melepaskan LCD yang belum pernah dibuka oleh bengkel ya. Ya masih perawan ya, masih ori lah ya. Tinggal kita siapkan LCD yang baru. Dan sekarang saya sudah menyiapkan LCD yang baru ya, yaitu LCD Vivo Y20i. Jadi pada LCD yang baru ini terdapat double tip di sini ya. Ini sebagai perekat kabel fleksibel, kita lepaskan. Kemudian kita tarik kabel fleksibelnya sambil kita rekatkan ya. Kita tarik sampai full ya. Kemudian kita tempelkan di bawah ini ya, supaya merekat seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan proses yang selanjutnya, yaitu pengeleman bagian LCD ya. Kita lakukan pengeleman pada bagian pinggir-pinggir di bagian LCD nya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita kasihkan lem secara merata ya, memutar. Dan setelah kita kasihkan lem secara merata dan memutar ya, kita tinggal pasangkan LCD nya pada tulangan handphone. Kita masukkan di lubang ini. Kita pasangkan secara presisi ya, dengan presisi merata. Kita ratakan lemnya menggunakan jari tangan ya. Kita tekan-tekan secara merata. Setelah itu nanti kita isolasi teman-teman ya. Dan untuk langkah selanjutnya kita pasangkan kabel fleksibel LCD pada mesin ya. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita agak tekuk ke bawah supaya bisa rata ya. Seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan baterainya ya. Kita pasangkan soket baterainya di sini ya. Selanjutnya kita coba on kan atau nyalakan handphone. Oke, merek Vivo sudah nyala ya, sudah keluar. Kita tinggal tunggu. Ya teman-teman ya, untuk handphone Vivo sudah nyala ya, namun ini karena dikunci pin ya, jadi kita tidak bisa ngecek bagian dalamnya ya, atau touchscreen-nya. Yang penting angka-angkanya ini sudah respon teman-teman ya, jadi kemungkinan besar normalnya ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal pemasangan casing bagian belakang.
Baik teman-teman ya, setelah langkah pemasangan LCD seperti ini ya, kita tinggal pemasangan cover bagian belakang teman-teman ya. Jadi untuk cover bagian belakang ini saya rasa tidak perlu saya tutorialkan ya, karena sangat mudah sekali. Kita tinggal pemasangan kaleng di bagian mesin ini ya, atau penutup mesin. Kemudian ini ya kalengnya ya, sebentar ya. Kaleng-kaleng ini kita pasangkan. Setelah kaleng ini baru urutannya, setelah itu baru penutup bagian belakang ya. Tentunya sangat mudah ya, jadi tidak perlu saya tutorialkan sampai selesai ya, karena dengan alasan mempersingkat waktu supaya tidak terlalu lama, dan jika terlalu lama nanti pemirsa bisa bosan juga ya. Baik teman-teman ya, demikian tutorial bagaimana cara mengganti LCD Vivo Y20i. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.